Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال أيضا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما بعد. Saudara-saudaraku yang kami hormati, zikir adalah bahasa Arab. Secara bahasa artinya ingat, dan secara istilah adalah ingat pada sesuatu yang sudah dikenali dan diketahui. Begitu pula kita diperintah beribadah dan mengabdi oleh Allah kepadanya. Seperti sholat, tujuannya hanyalah supaya ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena firman-Nya, as-sholatu lidzikri, adapun sholat itu hanya untuk mengingatku. Saudara-saudaraku yang kami hormati, yang namanya ingat atau dzikir harus kenal dan tahu pada yang diingati atau yang didzikiri, dan tidak mungkin ingat pada sesuatu yang tidak diketahui dan dikenali. Begitu pula kita pada waktu beribadah dzikir atau melakukan dzikrullah atau ingat pada Allah, kita harus kenal pada Allah terlebih dahulu. Dan ada pun tata cara atau tutorial mengenal Allah, yaitu kita terlebih dahulu mempelajari dan memahami yang namanya ilmu tauhid dasar, yaitu sifat wajib 20 serta yang muhal 20 dan yang jais 1, dan dikembangkan lagi yang 1 menjadi 10. Hal yang jais 5 dan muhalnya 5. Maka jadilah rangkuman yang namanya Mu'taqad Khamsin atau akidah yang 50 menurut konsep i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara-saudaraku yang kami hormati, sebelum diri kita membiasakan berzikir atau mengingat Allah, seharusnya terlebih dahulu kita memahami apa itu zat Allah, apa itu sifat Allah, apa itu asma Allah, dan apa itu af'alullah. Sebab kalau kita tidak faham dan kenal pada Allah, lalu apanya yang mau diingat? Atau kita mengingat apanya? Karena Allah bukanlah sesuatu, bukanlah benda, bukanlah barang, bukan ini, bukan itu, bukan begini, bukan begitu, bukan seperti ini, bukan seperti itu. Allah bukan yang dibayang-bayangkan, bukan yang diangan-angankan, bukan yang digambar-gambarkan, dan bukan semua dan segalanya. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada perumpamaan bagi Allah, baik di bumi dan di langit. Saudara-saudaraku yang kami hormati, adapun menurut konsep ulama ahli tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya dzikir atau ingat pada Allah itu ada 3 macam ingatan,
yaitu zikrul asma, zikrul sifat, dan zikrul dat, yaitu ingat namanya, ingat sifatnya, dan ingat datnya. Adapun yang dimaksud dengan zikrul asma atau ingat namanya ialah ingat nama-nama Allah yang jumlahnya 99, yaitu yang dinamakan Asmaul Husna. Mulai lafzul jalalah yaitu Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan sampai As-Sabur. Dengan memahami artinya, dan inilah yang dimaksud dengan dzikrul asma atau ingat namanya saja, dan dzikir inilah yang dinamakan dzikir syariat atau ingat namanya saja. Dan dzikir seperti ini termasuk dzikir yang paling rendah, dzikirnya orang-orang awam, karena tidak tahu dan kenal terhadap yang didzikiri atau diingati. Saudara-saudaraku yang kami hormati, adapun yang dimaksud dengan dzikrus sifat atau ingat sifatnya ialah ingat sifat-sifat Allah yang wajib 20, yang jaiz 1 bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai sifat wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Dengan memahami maknanya, dan inilah yang dimaksud dengan dzikrus sifat atau ingat sifatnya. Dan dzikir inilah yang dinamakan dzikir hakikat atau ingat sifatnya. Dan dzikir ini, dzikir semacam ini, dzikirnya orang-orang yang sudah menjiwai akan sifat-sifat Allah, bahwa yang ada ini wujud Allah yang zahir dalam rahasia, yang beraneka ragam ini sifat Allah yang zahir dalam rahasia, yang bergerak dan diam ini kelakuan Allah yang zahir dalam kun, sesuai firman-Nya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah berkehendak pada sesuatu, maka berfirmanlah, jadi, maka terjadilah. Saudara-saudaraku yang kami hormati, adapun yang dimaksud dengan dzikrul dzat atau ingat dzatnya ialah yang ingat dan yang diingati, atau yang berzikir dan yang didzikiri, ya dirinya Allah itu sendiri, bukan lainnya. Sebab diri kita sudah fana atau musnah, sudah hilang sifat-sifat kemakhlukannya, dan kita sudah melebur pada zat Allah yang maha rahasia. Jadi yang berzikir dan yang didzikiri, yang mengingat dan yang diingati, ya dirinya Allah itu sendiri. Jadi yang ingat Allah dan yang diingati, ya dirinya Allah, sesuai firman-Nya dalam hadis qudsi, la huwa illa ana wa la ana ghairuhu. Bukanlah dia, melainkan aku, dan bukanlah yang lain melainkan diriku. Saudara-saudaraku yang kami hormati, inilah yang dimaksud dengan dzikrul dzat atau dzikir ma'rifat, dzikir yang paling tertinggi, dzikir atau ingat yang tidak bisa dipelajari dengan membaca, menghafal, menulis, dan tidak bisa
ditirakati dengan bertirakat atau bertorekoh, riyadah dan sebagainya, kecuali dengan kehendak Allah itu sendiri. Ulama tauhid mengatakan, la ya'rifullaha illallah. Tidak ada yang bisa kenal Allah kecuali Allah itu sendiri yang mengenalnya dan memperkenalkannya. Saudara-saudaraku yang kami hormati, jadi sejatinya yang dimaksud dengan ingat itu harus tahu dan kenal pada yang diingati. Dan mana mungkin bisa mengingat sesuatu tapi tidak tahu dan kenal padanya. Itu ingatan yang hampa namanya. Dan untuk memahami dan memperoleh penjiwaan dan obsesi dalam berzikir atau mengingat, harus berguru dan berbaiat pada guru mursyid. Jangan berguru pada orang yang pandai berbicara tentang ketuhanan dan tasawuf, karena ilmu penjiwaan tauhid dan tasawuf bukan dihasilkan dari membaca, menghafal, menulis, dan pandai berbicara tentang tauhid dan tasawuf, tapi dihasilkan dari riyadhah, bertorekoh atau tirakat, istiqomah, dan bimbingan guru mursyid. Firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian pada orang yang sudah tahu dan kenal. Kurang lebihnya, wallahu a'lam bissawab. Wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.